Shalom. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya melihat bangunan gereja yang sedang kita dirikan, saya terkadang merasa bahwa apakah bangunan ini mampu berdiri dengan tiang-tiang yang ada saat ini. Dan saya meyakinkan diri saya bahwa itu akan berdiri kokoh karena memiliki tiang-tiang dan fondasi yang kokoh pula. Sebab permasalahannya bangunan yang kita sedang dirikan itu tidak kita pakai hanya untuk 1 atau 2 tahun, tapi itu akan kita pakai bertahun-tahun. Bahkan mungkin sampai untuk anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita nantinya. Kalau bisa dikatakan bangunan gereja itulah monumen atau sebuah peringatan bahwa kita melayani Tuhan bersama-sama. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata sebuah bangunan kokoh dan tidaknya, itu juga sangat bergantung dari kekuatan fondasi bangunan itu. Karena bangunan itu akan mengalami terpaan, akan mengalami banyak sekali cobaan. Dia harus menghadapi cuaca yang dingin mungkin, harus menghadapi angin topan, bahkan mungkin gempa. Nah, persoalannya adalah apakah bangunan itu akan tetap kokoh berdiri ketika menghadapi terpaan seperti itu. Dan saya yakin percaya, kekuatan itu sangat bergantung kepada fondasi yang ada di bawahnya. Sekalipun tiang-tiangnya kuat, tapi kalau fondasinya rapuh, maka pasti akan rubuh ke bawah. Saudara, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kehidupan kita itu seperti sebuah bangunan yang berdiri. Yang berdiri, kemudian kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Akan menghadapi begitu banyak cobaan. Sebenarnya kekuatan bangunan yang ada dalam kehidupan kita, kekuatannya bukan pada warna yang indah atau tidak. Kekuatan bangunan bukan berdasarkan pada apakah bangunan itu memiliki atap yang cantik atau tidak. Tapi memiliki fondasi yang kuat atau tidak dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang kehidupan kita akan naik dan turun. Ya, sebenarnya kita menyadari atau tidak, kita memahami atau tidak, sebenarnya kita punya fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebuah bagian Alkitab yang sungguh indah, yang kita akan ambil dalam Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman-Nya berkata, kita membaca bersama-sama dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau ajak Anda saat ini merenungkan betapa berharganya kita di hadapan Allah. Betapa hebatnya kita di hadapan Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita kuat, tetapi berharganya kita di hadapan Allah karena anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita secara cuma-cuma. Oleh karena itu, awal khotbah saya menyampaikan bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang dapat kita sombongkan, yang dapat kita megahkan, selain kita bermegah karena anugerah Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Mari kita lihat, ayat pertama adalah dasar dari sebuah kehidupan kita.
Ayat pertama dalam Roma pasal 5 adalah sebuah fondasi sebagai dasar dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada dasarnya kita adalah orang yang bermusuhan dengan Allah. Pada dasarnya karena kita orang berdosa, kita adalah orang yang sebenarnya harus dimurkai oleh Allah. Karena kita bermusuhan dengan Allah. Tetapi ada sebuah kabar yang indah. Ada sebuah kabar yang penuh dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, kita sekarang dibenarkan karena iman. Melalui damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diperdamaikan. Sekarang hubungan kita dengan Allah itu damai. Allah tidak lagi murka terhadap kita. Allah tidak lagi marah terhadap kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita gagah. Bukan karena ada sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tetapi kita diperdamaikan. Karena Yesus menjadi korban pendamaian bagi kita. Kalau saudara melihat dalam perjanjian lama, dalam korban-korban yang dipersembahkan para imam di bait Allah, saya sangat terharu ketika saya mempelajari tentang korban-korban tersebut. Ketika bangsa, para umat Israel datang beribadah di bait Allah, harusnya Allah menolak mereka. Harusnya Allah tidak suka terhadap mereka. Karena dosa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi karena imam besar membawa korban, membawa darah yang dipersembahkan di hadapan Allah. Jadi caranya itu, beberapa hari yang lalu saya lupa, saya berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan Pak Ping atau Pak Bob. Karena apa? Karena jemaat datang membawa korban sembelihan. Dan dikorbankan, dibakar. Tapi yang jadi masalah bukan daging yang dimakan. Tapi ketika ada sapi atau lembu yang dipersembahkan, darahnya ditampung. Kemudian darah itu dipersembahkan ke dalam ruang maha kudus. Dan Bapa melihat darah tersebut yang dikorbankan. Hati Bapa senang terhadap penyembahan para umat. Bukan karena umatnya yang hebat. Bukan karena kebaikan umat. Tapi karena korban yang dipersembahkan. Yang menyenangkan hati Bapa. Tapi ketika Yesus mengorbankan dirinya, ia datang kepada Bapa bukan membawa darah lembu, bukan membawa darah domba, bukan membawa darah perkutut, tetapi ia membawa darahnya sendiri. Amin. Ia datang ke ruang maha kudus yang bukan buatan manusia, yaitu sorga. Ia datang dengan membawa darahnya. Ketika Bapa melihat darah yang dipersembahkan Yesus, hati Bapa senang terhadap orang-orang yang percaya terhadap korban persembahan tersebut. Allah senang terhadap kita. Allah puas terhadap kita. Allah kemudian menjadi tidak murka terhadap kita. Kita berdamai dengan Allah bukan karena kita gagah, bukan karena kita hebat, tapi darah yang dipersembahkan Yesus di hadapan Bapa, itulah yang membuat Allah menjadi senang terhadap anak-anaknya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada dasar untuk kita bermegah. Tidak ada dasar untuk kita menjadi sombong dan berkata bahwa kita lebih baik. Dan kemudian kita menjadi orang yang eksklusif. Menjadi orang yang mengasingkan diri. Menjadi orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Kita harus bergaul dengan orang lain. Karena satu tujuan. Untuk menyampaikan korban persembahan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua berkata. Oleh Dia, melalui Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Artinya, kata kasih karunia ini
mengacu kepada perdamaian, pembenaran yang terjadi atas kita. Sebenarnya kata pembenaran itu gini loh maksudnya. Kata pembenaran itu gini. Kalau dalam persidangan, ya, dalam persidangan setelah setelah divonis, kemudian ada pengumuman. Ada pengumuman bahwa si A dijatuhi hukuman sekian tahun penjara. Sah. Berarti dia harus menjalani hukuman tersebut. Nah, kata pembenaran ini sebenarnya Allah sebagai hakim. Kemudian mengumumkan bahwa kita, karena iman kita kepada Yesus, ke pengorbanan Yesus, kita divonis bebas atas pengorbanan Yesus. Jadi kita bukan divonis masuk neraka, tapi kita divonis bebas. Kita dinyatakan tidak bersalah. Kita dinyatakan benar. Kita dinyatakan tidak lagi menjadi musuh Allah. Karena pengorbanan Yesus dan karena kita percaya. Dan itu semua karena anugerah Allah semata-mata. Nah, ayat 2 berkata, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah karena pengharapan, dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau ayat 2 bagian akhir ini adalah ending, akhir, tujuan dari kehidupan kita. Anda lihat, sebuah kehidupan yang tidak ada tujuan itu sangat menakutkan. Benar, saudara? Kehidupan yang tidak punya tujuan itu sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Dulu sebelum saya terima Yesus, sama dengan saudara, yang paling ditakuti itu kalau ketika kita pergi ke rumah duka, betul? Takut nggak kalau ke rumah duka dulu? Pak Palesiden, sebelum terima Yesus? Takut. Karena kita berpikir kalau seandainya kita yang di dalam peti itu gimana? Bener nggak? Kenapa kita takut? Karena kita nggak punya tujuan. Setelah mati seperti apa dan bagaimana? Sekarang kita tidak perlu takut. Karena ada tujuan hidup kita. Akhir daripada kehidupan kita, firman Tuhan berkata, ada pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Wow. Ini adalah tujuan dari sebuah kehidupan. Dan bahkan kalau boleh dinyatakan, boleh dikatakan dalam hidup kita, ini pengharapan yang kita miliki adalah sebuah pengharapan yang pasti. Tujuan hidup kita ada di depan kita, yaitu sorga. Keselamatan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Sebab kapanpun kita mati, kapanpun kita mengakhiri ajal kehidupan kita di bumi ini, ada satu tujuan yang indah dan kekal. Itu kebahagiaan kita. Itu sukacita kita. Kalau Yesus berkata, apalah artinya kamu memiliki seluruh dunia ini jika dirimu binasa? Apa artinya hidup kita kalau seandainya kita punya seluruhnya dan kemudian jika kita mati kita ke neraka? Bukankah itu suatu kehidupan yang sia-sia? Itu yang membuat harusnya kita sedih, terharu ketika kita melihat orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saya tidak peduli saudara di mana. Kalau Lian atau Eki ada di LPMI, beritakan Injil di sana. Percuma kalau kita ada di sebuah organisasi dan kemudian kita tidak menjadi berkat di sana. Amin. Ya, untuk menjadi berkat karena kita adalah orang-orang yang sudah punya pengharapan, tidak boleh eksklusif malah. Dan bukan hanya itu, ayat 3 berkata. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow. Apakah ada filsafat yang berkata begini? Sulit membayangkan filsafat yang mengatakan bahwa kita bisa bermegah, bangga, sukacita dalam, dikatakan dalam kesengsaraan. Ini adalah sesuatu ajaran yang sungguh luar biasa. Kita bisa bersukacita, kita bisa kuat dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kesengsaraan itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan tekun. Mengapa? Saudara, kalau saudara lihat ini, vas bunga ini, pasti ada harganya. Tapi untuk menjadi sebuah vas bunga seperti ini tidak langsung kemudian tukang vas bunga berkata,
Simsalabim, abrakadabra, langsung jadi seperti ini. Dia ambil tanah liat, dia taruh di sini, kemudian dia berkata, simsalabim, abrakadabra, jadi vas bunga. Nggak begitu. Ini ada proses sehingga dia menjadi seperti saat ini. Ketika diambil, maka ia harus diinjak-injak, dipencet-pencet, tambah air supaya dia jadi lunak. Setelah lunak, apa yang harus dilakukan? Dibentuk. Setelah dibentuk, belum selesai, jadi licin. Habis licin, belum selesai, dibakar lagi. Habis dibakar, belum selesai, dicet lagi, dan baru jadi seperti ini. Kalau seandainya tanah liat ini jadi manusia, seperti manusia, dan tidak tahan terhadap kesengsaraan itu, pasti dia tidak akan menjadi vas bunga yang berharga. Paulus mengatakan, Yesus Allah itu penjunan. Kita adalah tanah liat yang dia mau bentuk. Tapi kan persoalannya kita tanah liat yang lari-lari. Betul nggak? Ketika Tuhan mau bentuk kita dengan kesengsaraan, kita lari. Padahal kesengsaraan, persoalan, problem dalam hidup kita itu adalah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Cuma kan persoalannya kita ini seringkali lari. Dan setiap kali lari dari masalah, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kita akan ketemu dengan masalah yang lebih berat lagi. Banyak kali anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Padahal dengan lari dari masalah, Tuhan akan cegat lagi di jalan sana dengan masalah yang lebih berat lagi. Yang benar adalah hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan ayat 3, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun itu apa? Tekun itu tuh selalu. Tekun itu selalu ada dulu bahasanya. Seorang anak Tuhan berkata, kita ini diuji oleh waktu, saudara. Diuji oleh waktu. Kalau hari ini kita setia, Tuhan akan lihat 2 tahun ke depan. Kita akan lihat bersama-sama di 1 tahun ke depan. Apakah dia masih setia enggak? Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, bagaimana dengan 2 tahun ke depan? Orang yang tekun, itu adalah orang yang selalu setia kepada apa yang Tuhan inginkan. Yesus memberikan contoh tentang ketekunan. Karena pada waktu ia mau mati di kayu salib, ketika ia menjalani jalan di Via Dolorosa, kalau Yesus nggak tekun, kalau Yesus nggak sabar, dia akan berkata apa? Siapa kalian ini? Aku yang ciptakan kalian, kok kalian siksa aku? Kalian hina aku, apa yang jadi? Tidak akan sampai disalib. Amin. Dan kalau Yesus nggak sampai disalib, apa yang jadi? Saudara, kalau dia tidak sangkali kealahannya, kalau dia tidak tekun, oleh karena itu anak Tuhan itu dalam mencapai karir, dalam melayani, itu harus tekun. Saya tidak bisa membayangkan berapa puluh tahun Pak Bob di suku Simpang ya, di Simpang Asli, 20 tahun lebih, 20 tahun. Orang yang tekun itu adalah orang yang tetap setia dalam segala hal, dalam segala penderitaan, dalam segala kesengsaraan. Nah persoalannya, Tuhan hanya pakai orang-orang yang tekun. Nggak mungkin kalau nggak tekun Tuhan mau pakai, amin. Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang hidup dalam dosa hari ini, besok bertobat. Hari ini berdosa, besok bertobat. Nggak akan mungkin Tuhan pakai. Walaupun mungkin dia adalah anak Tuhan yang akan ke surga, tapi Tuhan nggak akan pakai kita. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang tekun. Tekun dalam berdoa. Tekun dalam baca Alkitab. Tekun dalam bersaksi. Tekun dalam beribadah. Sulit, saudara. Saya terus terang. Saya belum lama melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan baru 16 tahun, 17 tahun. Saya melayani Tuhan. 17 tahun saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya melihat tidak ada satu orang anak Tuhan pun yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa ketika ia tidak hidup dalam ketekunan. Jadi anak Tuhan itu gratis, amin. Gratis nggak? Gratis jadi anak Tuhan Pak Presiden. Tapi jadi murid Tuhan harganya mahal, amin. Entah apakah ilustrasi saya salah atau benar, tapi saya yakin percaya. Jadi anak Tuhan itu gratis. Tapi jadi murid Tuhan mahal harganya.
Kita harus bayar waktu kita. Kita harus, sedangkan jadi murid di SMA aja mahal. Bener gak? Betul. Sedangkan mau sekolah di sekolah aja mahal biayanya. Apalagi jadi murid Tuhan. Kita harus buang waktu kita, bayar waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita harus membayar dengan tenaga kita mungkin. Kita harus membayar dengan cara kita berpikir. Tapi saudara, orang yang tekun, perhatikan ayat 3 berkata, ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow. Dia bukan cuma tekun, tapi anak Tuhan yang tekun, dia akan menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Tahan uji itu apa? Bangunan yang berdiri kokoh dalam hal apapun, tidak tergoyahkan. Nah, itu seperti ilustrasi beberapa waktu yang lalu ada anak Tuhan. Pak, sebenarnya saya ini sudah berhenti merokok, Pak. Ya, tapi karena ada pergaulan dengan lingkungan, akhirnya saya terpengaruh oleh lingkungan. Sebenarnya kitalah yang harus mempengaruhi lingkungan, bukan kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Saya senang dengan statement Timotius, karena harus mempengaruhi di sana. Loh, kalau seandainya di sana tidak ada anak Tuhan, apa yang jadi? Kalau seandainya tidak ada yang memberitakan Injil, bagaimana? Kalau kita ada di tempat kerja, apakah kebetulan kita ada di tempat? Kalau Eki ada di pemadam kebakaran, apakah itu kebetulan? Tidak kebetulan. Tuhan tempatkan Eki di pemadam kebakaran dengan tujuan menjadi berkat di sana. Tahan uji. Gitu loh. Tidak terpengaruh apapun juga. Benar saudara, waktu pertama kali saya bertobat terima Yesus, ujiannya besar sekali. Karena perubahan saya drastis sekali, saudara. Dari seorang pemabuk langsung hilang mabuk saya. Dari seorang perokok langsung hilang rokok saya. Rokok berangsur-angsur ini. Tidak langsung. Saya ingat Pak Ping, saya sudah pegang pos PA. Saya bertobat Januari 97. 4 bulan saya sudah pegang pos PA. Baru 4 bulan terima Yesus loh saudara, saya sudah buka pos PA. Tapi saya belum bisa menghilangkan rokok saya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan begini dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan, bahwa orang yang tahan, waktu saya pertama bertobat, karena drastis sekali perubahan saya. Dan teman-teman saya nggak rela. Benar. Teman-teman saya nggak rela saya menjadi orang yang baik. Kenapa mereka nggak rela? Karena mereka suka menjadi seperti saya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jadi mereka berusaha menarik saya menjadi pemabuk lagi. Mereka berusaha menarik saya menjadi hidup di dalam dosa lagi. Saya tinggal di Jalan Pulau Banggai, di bengkel. Saya tidur di sebuah kamar. Saya tahu mereka akan menggoda saya. Saya kunci kamar saya, supaya tidak ada satu orang pun masuk. Setiap malam saya langsung kunci pulang pelayanan. Karena mereka berusaha untuk menggoda saya dengan berbagai macam cara, sampai mendatangkan wanita lagi. Wah, itu kan dosa yang paling gampang sekali jatuh itu. Bener, datangkan wanita. Supaya saya tergoda, tidak tergoda juga. Karena saya tahu bahwa anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan adalah anak Tuhan yang tahan uji. Amin. Tahan uji itu berarti kalau sekarang setia, besok setia. Kalau besok setia, lusa setia. Kalau lusa setia, minggu depan setia. Minggu depan setia, bulan depan setia. Selalu setia. Orang yang tahan uji. Apapun yang terjadi, tetap dia berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Jangan dipengaruhi lingkungan. Ya toh. Maju terus dalam Tuhan. Lihat. Orang yang dipakai oleh Tuhan. Jangan Anda berkata, ya Pak, aku kan cuma seorang ibu rumah tangga. Apa mungkin aku bisa dipakai oleh Tuhan? Bisa dipakai oleh Tuhan untuk anak-anak Anda. Amin. Saya kan cuma tahu masak. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, kita tahan uji, Tuhan akan pakai kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5 berkata, dan pengharapan yang berasal dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bahwa jika Anda ingin hidup di dalam kehidupan yang tidak mengecewakan, maka proses tadi harus terjadi atas hidup kita. Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, proses selanjutnya bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang hidup tekun dalam kesengsaraan.
Setelah kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kalau semua itu tidak terjadi atas hidup kita, jangan heran kalau hidup kita penuh dengan kekecewaan. Selalu mengeluh, selalu marah, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam nama Yesus, sampai dengan detik ini, saya puas dengan apa yang terjadi atas diri saya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan saya berharap sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita bersama-sama, saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata bagian akhir ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekarang kita ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dialah yang akan memimpin kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Dan dialah yang akan mengajarkan kita bagaimana hidup dalam ketekunan. Bagaimana hidup dalam ketekunan menghadapi kesengsaraan yang membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan ingat, semuanya itu didasarkan karena anugerah Allah semata-mata. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena gagahnya kita. Mari kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan kita. Amin.